Selamat sore. Selamat sore sobat energi semua. Ada ini kita sore JBTKE juga dari ESR Solar Hub-nya. Selamat sore Mbak Koira, Koiriah. Selamat sore Bapak. Oke, Bapak sudah siap di sana. Bisa kedengaran ya suara saya? Kedengeran jelas sekali Pak. Siap. Ini masih tadi maaf Pak, ini tadi kita akan mulai sekitar 5 menit lagi sambil nunggu teman-teman yang Tidak apa-apa. bergabung. Juga ada Mbak Citra dari ESR, Pak. Oke. Selamat. Iya, itu Mbak Citra sudah bergabung dengan kami. Selamat sore Mbak Citra. Sore Mbak Ria, selamat sore Pak Krisnawan. Sore Bu Citra. Ketemu lagi Iya, Pak. ketemu lagi ya kayaknya. Ketemunya saya kalau soal PLTS emang sama Mbak Citra, sama kita lagi gitu ya. Orangnya itu aja, itu aja. Sepakat. Iya, ini sudah 100, sekitar 118 yang bergabung di room ini Bapak. Jadi kita bisa langsung mulai saja ya, rekan-rekan semuanya, sobat energi sekalian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kolaborasi. Jadi ini adalah edisi kedua dari energi kolaborasi, platform diskusi Kementerian SDM bersama anak muda untuk membahas update seputar energi, menghadirkan pembicara dari berbagai lini di sektor energi. Dan kali ini kita nggak kalah ya sama Clubhouse yang lagi hits gitu. Kita juga punya platform ini, jadi pembicaranya juga keren banget. Kita akan membahas solar PV, solusi di tengah pandemi. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas sore ini? Kita akan mengupdate perkembangan EBT, khususnya PLTS di Indonesia, kemudian tantangan dan hambatannya, strategi pencapaian dari target PLTS itu sendiri, dan ada yang baru nih dari EBTKE, ada Permen nomor 2 tahun 2021 tentang penerapan standar kualitas modul fotovoltaik silikon kristal ini. Nanti yang akan dibahas lebih lagi oleh Pak Kris. Dan kita juga akan mengenal lebih jauh bagaimana apa itu Solar Hub dari IESR ya. Mereka punya barang baru nih kayaknya yang lucu dan semua orang harus tahu ya. Coba. Nah, nanti Mbak Citra akan bercerita lebih jauh di sana. Nah, Sobat Energi juga nanti bisa bergabung dengan kami yang punya pertanyaan langsung di IG ini akan bisa bergabung juga kalau ada yang pertanyaan kece-kece. Tuh. Oh, malah ini ada yang komentarnya soal Clubhouse-nya ya. Yang lagi rame. Betul, lagi ngetren. Oke. Dia lagi tren ya antara komen whale. Nanti mungkin suatu hari kalau kita udah punya iPhone, bisa lah ya kita join Clubhouse untuk sektor energi ini ya Mbak Citra sama Pak Kris. Siap. Kayaknya kita masih edisinya belum iPhone. Nah, buat sobat semuanya juga kita masih tune in 1 jam ke depan dan ada souvenir-souvenir menarik dari ESDM maupun IESR. Jadi silakan posting di IG Story mention @KESDM dan Solar Hub ID ya, agar kalian bisa mendapatkan merchandise keren dari EESR. Dan kalau mau dapetin helm, tadi banyak yang nanya, dapetin helm sepedanya gimana Kak? Gitu. Kita nantikan
Jadi silakan yang mau tanya, yang mau menunjukkan ekspresinya, nanti kita akan lihat yang terkece akan kita panggil langsung dan akan dapat helm sepeda kece-nya ESDM. Oke, udah siap ya? Wah, ini dari mana aja? Ada dari Karo, dari Lembata, luar biasa. Dari Aceh, Pejaten, kemudian mana lagi? Oke, ada yang nanya bahas apa? Tadi telat kayaknya masuknya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan solar PV, solusi di tengah pandemi. Dan telah hadir bersama kita yang pertama di tengah kesibukan dan rapat demi rapat beliau ya, Bapak Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Bapak Krisnawan Anditya. Ya, beliau adalah Bapak baru kita ya, yang mengawal perkembangan salah satunya PLTS ini. Dan yang kedua, sahabat matahari saya, Mbak Marlistia Citra Ningrum, atau yang akrab dipanggil Mbak Citra, yang nanti akan banyak bercerita tentang Solar Hub ID, ya Mbak Cit ya. Siap. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab, Pak Kris nih, apa sih Pak kesibukannya sekarang sehari-hari di sebagai direktur itu? Mungkin teman-teman di sini ada yang cita-citanya juga jadi direktur. Ya, terima kasih Mbak Koiria. Sebagai pejabat publik ya, khususnya di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, tentu saja bagaimana komitmen pemerintah untuk mencapai EBT 23% di tahun 2025 itu bisa terrealisasi, dan bagaimana Indonesia memasuki transisi energi yang menggunakan energi fosil bisa dengan smooth beralih ke energi yang lebih bersih untuk tentu generasi muda ke depannya. Demikian, Koiria. Nah itu. Jadi kalau yang mempunyai semangat untuk hal itu bisa bergabung dengan Dijen EBTK ya Pak ya? Betul, di sini kita menyiapkan regulasi, bagaimana mengawasi, memfasilitasi, sehingga pengembangan oleh pihak ketiga ataupun pengembang EBT itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Oke, nah Mbak Citra sendiri, Mbak Cit, sekarang sibukannya apa sih Mbak? Kayaknya kemarin baru pulang juga dari Jawa Tengah, ada apa tuh di Jawa Tengah gitu? Iya, sibuknya sih sibuk Instagram Live loh. Banyak ngobrol-ngobrol gitu ya dengan berbagai pihak, karena kita sendiri di IESR dan di solarhub.id memang pengen sekali mendorong gimana energi surya itu bisa menjadi solusi Indonesia dalam melakukan transisi energi dan juga solusi untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selasa kemarin kita baru ada acara di Jawa Tengah, Central Java Solar Day gitu ya, kita bikin hari surya gitu ya untuk Provinsi Jawa Tengah. Semoga di tempat lainnya juga bisa menyusul. Oke, Java Solar Day. Ini kayaknya salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah guna mendukung program dari pemerintah pusat sendiri ya. Tadi seperti yang Pak Kris bilang, 23% di tahun 2025. Nah, saya akan langsung bertanya nih ke Pak Kris. Kemarin kan waktu di Java Solar Day itu Pak, Central Java ya, maksudnya Jawa Tengah ya. Nah itu Pak Dirjen menyampaikan bahwa PLTS menjadi opsi terbaik untuk mengejar bauran energi baru terbarukan. Itu bagaimana Pak? Apakah bisa dijelaskan secara detailnya lagi kenapa PLTS? Ya, baik. Terima kasih Mbak Koiria, pertanyaan yang bagus, dan ini juga suatu kewajiban bagi pejabat publik ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga generasi muda milenial yang mungkin bergabung pada sore hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang pemerintah sudah menargetkan ya bauran EBT itu 23% pada tahun 2025. Nah, capaian sampai akhir kemarin 2020 itu sekitar 11,3-11,5% lah. Walaupun kalau kita lihat di tahun 2016 itu 6,1%, sudah meningkat, tetapi dalam waktu yang harus dicapai 4 tahun ini, mengejar 25%, berarti kan butuh effort ya. Berarti kita masih ada kurang sekitar berapa itu, 14% yang harus dicapai. Seperti itu.
Nah, kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, dari 6,1 di 2016 sampai 2020 yang hanya naik sekitar 5 something ya, berarti kan hanya 1%. Bagaimana kita bisa memboosting? Nah, apa nih yang bisa mempercepat untuk pencapaian target EBT? Kita lihat nih, apa nih? Oh, Indonesia ini kan very abundant ya dengan energi surya. Kita berada di ekuator dan data potensi yang kita miliki juga sudah teridentifikasi. Potensinya itu bisa sampai 207,8 gigawatt energi surya saja. Nah, saat ini memang pemakaiannya kan masih 153 megawatt. Nah, ini kita punya potensi yang besar seperti itu. Jadi itu salah satu pemilihan kenapa PLTS. Kedua, juga PLTS ini cepat untuk dibangunnya, diinstalasi. Kalau lihat dari pembangkit yang lainnya, waktu pembangunannya itu relatif cepat, bisa sampai 1 tahun ataupun 12 bulan, seperti itu. Itu juga salah satu langkah yang dipilih, kita punya potensi, kemudian pembangunannya juga bisa cepat. Nah, yang ketiga, faktor yang sangat juga menentukan adalah cost of teknologinya nih. Teknologi daripada PLTS Surya ini sudah drop drastis. Tahun 2013 sekitar harganya adalah 20 sen. Terakhir 5 tahun terakhir sekitar 10 sen sudah turun drop. Nah, yang terakhir yang PLTS Apung di Cirata harganya sudah menjadi 5,81 sen. Bayangkan sudah drop. Ini kedepannya malah kita mendapatkan ada investor yang berminat membangun dengan harga 4 sen. Artinya dari segi potensi kita memiliki, dari membangunnya, mengembangnya, itu juga waktunya tidak terlalu lama. Yang terakhir, harganya kompetitif. Kalau harga jualnya kompetitif, tentunya yang manfaatnya tentu masyarakat juga. Harga listriknya bisa juga ikut kompetitif. Itu kenapa kita berupaya mendorong pengembangan PLTS secara masif di Indonesia dalam upaya mengejar target 23% pada tahun 2025. Demikian, Mbak Koiria. Iya, terima kasih Pak. Tadi kalau Bapak sampaikan kalau harga PLTS itu cenderung turun ya dalam 5 tahun Betul. terakhir, itu penyebabnya apa saja sih Pak kalau boleh tahu? Ya, pertama memang kasus di PLTA Cirata, tempo hari kan kita juga awal-awal kan menyerapkan feed-in tarif ya, seperti itu. Kemudian dengan global teknologi juga sudah turun, itu kan memacu. Kemudian penetrasi pasar, kalau semakin banyak yang memasang kan tentunya cost-nya bisa turun. Mekanisme lelang, kemudian kemudahan perizinan, itu juga bisa menurunkan cost. Nah, yang menarik di kasus PLTS Apung di Cirata, itu kan tidak membebaskan lahan ya, karena menggunakan waduk itu juga sudah lebih murah, menyebabkan cost-nya turun menjadi 5,81. Nah, ini sebagai benchmarking kita ini, pemerintah mengharapkan ya paling tidak at least sudah ada harga yang lebih kompetitif, maka pengembang juga harus melihat bahwa harga ini sudah cenderung turun, seperti itu. Regulasi kita siapkan, kemudian investasi, transparansi dalam regulasi, kita harapkan itu menjadi sinyal positif bagi pengembang ataupun investor yang dapat juga menurunkan biaya daripada pengembangan pembangkit EBT, khususnya solar. Oke, kalau tadi udah kita ngomongin solar Pak, bagaimana dengan pembangkit-pembangkit yang lainnya Pak, perkembangannya? Ya. Mungkin update-nya teman-teman pada pengen tahu. Ya, tentu saja Indonesia tuh ya blessing country lah kalau kita bilang ya, apa aja energi kita punya. Seperti itu, mau tadi surya sudah ada, panas bumi kita punya 23,9 gigawatt potensinya. Saat ini pengembangannya sudah mencapai 2.130,7 megawatt, seperti itu. Dan ini sudah membuat Indonesia menjadi negara nomor 2 di dunia setelah Amerika pengembangan panas bumi, seperti itu. Ini juga didorong oleh pemerintah. Nah, apa ini? Tahun ini juga pemerintah tuh sedang melaksanakan program government drilling. Government drilling itu apa? Risiko di panas bumi besar, maka pemerintah itu melakukan eksplorasi lah, melakukan studi, perbaikan data,
melalui kegiatan eksplorasi sehingga ketika data dan informasinya sudah reliable, itu siap ditawarkan kepada investor. Itu salah satu upaya kita mendorong pengembangan pembangkit panas bumi. Kemudian kita punya energi bayu, angin. Potensinya 60,6 gigawatt, tapi memang saat ini baru terpasang 154 megawatt. Tentu rekan-rekan semuanya bisa mengetahui ya. Pertama adalah PLTU Sidrap di Sulawesi Selatan 75 megawatt, kemudian ada Jeneponto dengan kapasitas juga 70 megawatt. Ini sudah memasuki bahwa teknologi-teknologi yang sifatnya variable renewable energy ternyata ya bisa masuk dan bisa berkontribusi dalam bauran ataupun pengembangan EBT di Indonesia. Kemudian hidro, kita punya kapasitas besar, 75 gigawatt, kapasitasnya saat ini 6,1 gigawatt, itu ya salah satu hal yang dapat membuat bauran energi kita, khususnya dari EBT itu paling tidak bervariasi, dan kita menginginkan dalam hal ini Kementerian SDM mendorong pengembangan energi terbarukan tersebut untuk mencapai 23%. Tentu dengan mana yang bisa lebih cepat. Seperti tadi dipertanyakan kenapa PLTS? Oh, jangka waktunya lebih cepat. Hydro panas bumi bagaimana? Itu tetap akan dikembangkan dengan disesuaikan kesiapan daripada pembangkit itu tersendiri. Seperti itu, Mbak Koiri ya. Oke, ini kita sambil menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di sini ya Pak ya. Ini ada Silakan. dari Pak Agung Nurmajid, ini izin bertanya, Agung dari cabang Dinas ESDM Jabar, wilayah 2 Bogor. Selain Cirata dan daerah 3T, apakah ada rencana pemerintah melalui PLN ataupun IPP untuk mengembangkan PLTS secara massal dalam satu kawasan? Ya, jadi dapat kami sampaikan ya, Pak Agung ya. Tadi kan sudah disampaikan salah satu prioritas EBT yang dikembangkan adalah solar PV nih ya, PLTS lah. Ada 3 trend nih yang sedang akan memasukin Indonesia. Pertama adalah PLTS atap yang akan dikembangkan secara masif, seperti itu. Kedua adalah PLTS skala besar atau solar farm. Tadi disampaikan apakah ada pada satu lokasi yang tadinya dikembangkan kapasitasnya 10 megawatt, 2 megawatt, sekarang kapasitasnya giga. 1 giga, 2 giga, seperti itu. Kita sudah identifikasikan. Contohnya PLTS di NTT, nanti Sumba itu kapasitas bisa sampai 2 giga. Kemudian di Kalbar ada potensi juga yang akan siap dikembangkan 1 giga. Jadi kapasitasnya sudah modelnya adalah kapasitas yang mainnya giga lebih dari yang kita kenal megawatt lah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan berhasilnya juga pengembangan ya, ini adalah proses PLTS apung. Nah, kita memasukin juga nih PLTS apung yang memanfaatkan waduk atau danau. Di Kementerian SDM ini sudah mendapatkan lokasi ya. Total potensi itu ada sekitar 28 gigawatt. Sedangkan peta yang siap untuk dikembangkan untuk saat ini dalam masuk direncanakan itu 12 gigawatt. Sudah bisa dibayangkan seperti itu kapasitas PLTS yang akan dikembangkan. Jadi PLTS atap ya secara masif, kemudian solar farm yang kapasitasnya, terus solar bagian apung, PLTS apung ini sudah diidentifikasikan kayak di Jamali, Jawa Madura, Bali itu ada sekitar bisa 2 gigawatt. Danau-danunya ataupun waduknya sudah diidentifikasikan. Termasuk di daerah Jabar juga. Ada selain Cirata, ada Jati Gede, Jatiluhur, kemudian Saguling. Seperti itu yang memiliki potensi yang untuk dapat dikembangkan sebagai PLTS apung. Oke, itu tadi ya, Sobat Energi semuanya, apa saja rencana pemerintah ke depannya. Dan mungkin ini nih yang baru dari ESDM, yang baru dari Dijen BTKE, yaitu Permen nomor 2 tahun 2021. Ini kalau orang teknis nih pada kemarin kita juga dibanjiri pertanyaan, Pak, itu sosialisasinya di mana? Ini ya. Kemarin sudah ada sosialisasi ya sebenarnya tentang penerapan standar kualitas modul
fotovoltaik silikon kristalin ini. Iya. Nah, Iya. untuk jelasnya nih, kita akan tanyakan lebih lanjut, apa sih isi permen tersebut dan apa harapan pemerintah dengan diundangkannya permen tersebut. Sekaligus menjawab netizen nih Pak, karena kan mereka dengan standar ini ada kekhawatiran nanti harganya akan naik lagi. Nah, itu bagaimana Pak Kris? Siap, terima kasih Mbak Korea. Kan tadi sudah disampaikan ya, pemerintah lagi memprioritaskan pengembangan PLTS. Tentu sama dong rekan-rekan sekalian ini kalau membeli sesuatu, ini bagaimana nih, bagus nggak sih nih kualitasnya? Ada harganya, terus performance yang saya beli suatu produk, itu terjamin tidak sih? Nah ini salah satu inisiasi dari pemerintah untuk mengeluarkan Permen SDM nomor 2 ya, tahun 2021 tentang penerapan standar kualitas modul fotovoltaik silikon kristalin. Yaitu apa? Untuk keselamatan, keamanan, dan perlindungan konsumen nih terhadap peralatan pemanfaatan energi surya. Kita tadi satu, PLTS atap ini akan masif. Bisa dibayangkan ketika nanti masyarakat memasang tetapi tidak PLTS yang diperjualbelikan di masyarakat itu tidak memenuhi standar ataupun ketentuan, itu kan juga akan merugikan masyarakat. Nah ini yang pemerintah harapkan dengan pemberlakuan SNI wajib. Dan ini SNI wajibnya ini bukan di-create pemerintah loh, ini sudah common practice yang digunakan oleh dunia internasional, karena kita juga merujuknya ke IC loh, seperti itu. Jadi bagaimana nih persyaratan ujinya, prosedur ujinya seperti apa, itu juga diperhatikan supaya apa? Ketika diterapkan SNI juga kepada peralatan panel suryanya, itu juga dapat berlaku juga di beberapa negara. Nah ini diperuntukkan kepada siapa nih? Produsen, jadi yang memproduksi di Indonesia, atau importir yang masih import, seperti itu. Dengan harapan, dengan memberikan tanda SNI ini, masyarakat tuh sudah aman, merasa yakin bahwa setiap ada tanda SNI, bahwa produk panel surya yang diproduksi ataupun diperjualbelikan sudah melalui proses rangkaian pengujian, pengawasan, sehingga mutu dan keandalannya memang terjamin, seperti itu. Jadi itu salah satu langkah pemerintah untuk mendorong di satu sisi nantinya pengembangan PLTS akan berkembang, tetapi dari segi aspek keselamatan, keamanannya itu tetap terjaga. Demikian Mbak Koiria. Oke, ini Bapak ada pertanyaan lagi, banyak banget yang nanya ya Pak ya, kita nggak bisa jawab semuanya kayaknya. Nah, ini ada dari Ferdinando. Pak Kris, izin menanyakan perpres harga IPT sejauh ini progresnya bagaimana Pak? Sudah berganti tahun belum? Sudah berganti tahun belum juga terbit? Apa ada hambatan? Terima kasih Pak. Pertanyaannya menarik. Ya, mari kita sama-sama. Itu juga salah satu breakthrough ya, ataupun perkuatan regulasi yang dilakukan oleh Kementerian SDM dalam hal ini. Bagaimana memberikan sinyal positif kepada pengembang investor dalam pengembangan EBT. Dan juga ini juga menunjukkan bahwa Kementerian SDM ataupun pemerintah itu peka terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan adanya tempo hari ya Permen SDM 12 kemudian menjadi yang 50 direvisinya seperti itu. Dan dalam penyusunan Perpres ini sudah mengakomodasi, melibatkan stakeholder dalam melakukan formula harganya. Sudah selesai, sudah disirkulasikan di kementerian dan kita semuanya menunggu, termasuk saya juga menunggu segera untuk dapat diundangkan lah, diterbitkan lah. Dan satu hal yang juga kita memberikan penambahan value terhadap regulasi ini, yang awalnya regulasinya adalah dari permen, sekarang levelnya Perpres. Ini juga menunjukkan bahwa pengembangan EBT tidak hanya bisa dilakukan oleh Kementerian SDM sendiri. Ada kementerian-kementerian lain yang perlu juga berpartisipasi aktif, sehingga dengan harapan dengan diangkatnya harga jual EBT dalam suatu perpres, itu juga kontribusi aktif dari kementerian terkait dapat menjadi binding seperti itu. Ya kita harapkan semua ya Bapak, kita menunggu semuanya, harapannya supaya cepatlah seperti itu.
Siap, kita doakan sama-sama ya, sobat semuanya. Dan ini masih banyak banget pertanyaannya, nggak bisa satu-satu ini. Nah, ini saya akan mengundang nih salah satu, oke, ini kayak saya kenal, saya mau ngundang di sini Sailendra. Iya, mana ya? Sailendra kok hilang ininya, bentar ya. Saya mau mengundang, maaf. Jadi ini ada teman dari Sailendra ID. Ya, Itu salah satu startup yang juga bergerak di solar PV, Pak. ya, ya. Hmm, maaf, Pak, masih ada gangguan nih, belum bisa bergabung. Oke. Apa sudah bisa bergabung? Belum. Belum ya? Iya, belum ada. Iya, belum ada. Masih belum juga. Oke, kita sambil baca-baca dulu sambil nunggu teman ini. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Guntoro Wahyu 85. Pak, izin bertanya perihal PLTS sendiri, mengapa banyak masyarakat yang kurang begitu baik dalam mengikuti program pembangkit tenaga surya? Mungkin maksudnya belum sadar ya Pak, belum aware. Kadang kemarin saya juga baru dapat cerita di Palembang itu, orang-orang yang aware sama PLTS itu adalah mereka yang habis pulang dari luar negeri. Gitu. Jadi mereka ke sini langsung pengen pasang, langsung hubungi teman-teman PLN. Nah, itu seperti apa ya, Pak? Ya, Pandangan ya. Bapak sendiri. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Berarti ini juga sebagai feedback baik kami ya, bahwa berarti message yang kami sampaikan ataupun program yang kami susun ini belum terinformasi luas di masyarakat ya, bahwa memang ini diperlukan suatu campaign. Makanya nantinya Mbak Citra nih yang bisa menjawab juga dengan adanya aplikasi. Karena memang banyak yang berikinan memasang PLTS atap. Apa sih itu PLTS atap? Tetapi informasi itu belum tersedia seperti itu. Dan ini juga menjadi tugas kami untuk melakukan sosialisasi, campaign, dan juga bagaimana nih PLTS atap yang bisa dilakukan oleh masyarakat bisa masif. Nah, saat ini Kementerian SDM juga sedang melakukan revisi terhadap permen PLTS atap seperti itu, yang 49 2018 terakhir diganti dengan 16 2019. Ada beberapa hal yang ingin kita juga masukkan di dalam seperti itu, seperti kelebihan ketentuan ekspor yang saat ini 65% itu bisa dapat lebih tinggi untuk menarik atraktif kepada konsumen untuk melakukan pemasangan. Kemudian kelebihan akumulasi, riset tagihan di awalnya 3 bulan, ini kita coba lihat di expand beberapa bulan atau bisa mungkin 12 bulan. Ini akan juga memberikan tertarikan. Kemudian mekanisme nih yang suka juga dikeluhkan oleh masyarakat ketika melakukan pengusulan ataupun pengajuan untuk pemasangan PLTS atap melalui PLN, karena butuh untuk smart meternya ya, eksimeternya. Mereka nggak tahu nih kapan prosesnya dilakukan. Nah, di sini revisi ini juga mengamanatkan supaya PLN itu menyiapkan aplikasi secara online sehingga masyarakat bisa mengetahui. Nah, di samping itu nanti regulasi kami akan juga siap nih dengan tentunya dibantu dengan stakeholder yang lain. Kita sama-sama nih mensosialisasikan karena ada target yang sangat besar untuk pengembangan PLTS atap. Nah, salah satu tadi sudah disampaikan ya, Mbak Koiriah, bahwa Mbak Citra ini sudah menyusun Solar Hub. Di Kementerian SDM juga baru saja di tahun Desember ya, di akhir Desember 2020 juga membuat aplikasi yang sederhana, yaitu program ESMAP, elektronik, survei, monitoring, dan reporting. Seperti itu untuk membantu ya masyarakat. Jadi jangan segan-segan
Di situ ada aplikasinya, bisa diakses juga www.p3tech.sdm.go.id. Jadi teman-teman bisa mengetahui nih perhitungan ketika mau membangun PLTS atap itu ada hitung-hitungannya. Nanti dari Solar Hub juga sama. Di situ ada beberapa informasi yang bisa diketahui, penghematan berapa. Nah, ini yang kita inginkan rekan-rekan startup yang baru ini muncul. Seperti itu. Sehingga di samping kami sendiri memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan, kami harapkan juga dari partisipasi semua stakeholder itu bersama-sama menggemakan bahwa PLTS atap itu mudah pemasangannya, kemudian dapat informasinya mudah, cepat, seperti itu. Itu yang akan kita dorong. Seperti itu, Mbak Khairia. Oke, dan kita kayaknya akan invite lagi. Jadi ini salah satu yang Bapak sampaikan tadi pas banget nih, ada salah satu startup di Jawa Tengah, Pak. Teman dia kebetulan bergabung dengan kita. Iya. Halo. Iya, Sailendra. Halo, Mas. Ya, terima kasih buat kesempatannya, buat Mbak, ada Mbak Ria, Mbak Citra, kemarin juga baru ketemu, terus Pak Chris. Saya ingin bertanya, Pak, khususnya terkait PLTS Surya Atap ya, Pak, karena kebetulan kita juga di Jogja sendiri, Sailendra Power ya, Pak, beberapa kali melakukan instalasi, Pak. Nah, dari pemerintah sendiri untuk skema pengembangan PLTS Surya Atap khususnya buat kayak perumahan gitu seperti apa ya, Pak? Dan kalau yang kita banyak temukan di lapangan apa yang masih jadi kendala itu biasanya ketika dari PLTS-nya sudah siap, terus ketika kita mau mulai mengganti meteran dari yang sebelumnya itu ke Exim itu biasanya malah dari PLN-nya sendiri kadang yang tidak tahu gitu loh, Pak. Tidak tahu Exim-nya seperti apa dan lain-lain sebagainya. Itu sih yang banyak saya lihat di masyarakat ya. Jadi dari pemerintah sendiri pengembangannya kalau boleh tahu seperti apa dan buat kayak permasalahan tadi itu mungkin ada solusinya dari pemerintah kayak gitu sih, Pak. Ya, terima kasih nih Pak Sailendra. Memang pemerintah kan mendorong ya salah satu program ke depan untuk masif PLTS atap ya. Seperti itu. Jadi kita pada tahun ini juga sampai 2030 itu sudah mengidentifikasikan target untuk pemasangan PLTS atap yang tadinya di awal-awal adalah untuk pelanggan PLN ya, berarti yang rumah tangga dan sebagainya. Ini kita sudah mulai menyasar nanti gedung pemerintah. Kita sudah identifikasikan bangunan dan fasilitas milik BUMN, kemudian industri dan bisnis. Seperti itu, sambil juga menambah peningkatan rumah tangga yang tentu dalam hal ini masuk nanti ke real estate yang kami harapkan ini menjadi suatu semacam brand bagi nantinya real estate ataupun juga apartemen. Apabila kalau dulu bebas banjir, perumahan bebas banjir, sekarang bebas untuk listrik yang murah atau listrik ringan, seperti itu. Nah, ini suatu jargon yang merupakan suatu daya tawar untuk menarik daripada minat masyarakat untuk menggunakan ya PLTS atap seperti itu. Nah, permasalahannya satu, informasi itu sudah ada belum sih? Dari bagaimana sih kontraktor yang memasangnya seperti apa sih? Nah, ini yang kita harapkan juga startup muda. Kami sudah di kementerian ya baru tahun kemarin dan juga alhamdulillah dibantu Mbak Citra juga ada Solar Hub. Ini yang informasi ini yang terus yang kita berikan. Dan di samping informasi itu digunakan masyarakat, apabila juga nanti PLN memiliki suatu aplikasi online yang kita sudah masukkan di dalam revisi Permen PLTS atap, itu kita harapkan tuh PLN itu dapat mendata. Jadi masyarakat itu begitu gampang login, ya, ibaratnya pakai handphone saja, saya mau pasang PLTS atap atau pengen tahu informasi PLTS atap. Kalau kita bisa juga sinergikan, kan tempo hari kan PLN mengatakan ketersediaan KWH meternya, smart meternya, Exim meternya, itu bisa dirangkaikan. Ketersediaannya ya dia harus mendeklar
Saat Betul. ini ada berapa sih di aplikasi kita ini Yogyakarta ada berapa KWH meter yang siap ready. Nah, ini yang kalau itu kita bisa kombinasikan dengan ya electricity 4.0 ataupun zaman digitalization, harusnya kan bisa ya seperti itu. Nah, ini yang kita akan dorong, salah satunya bahwa isu-isu bahwa PLN tidak tahu dan sebagainya, ya kita bangun ini aplikasi online-nya nih, sehingga tidak hanya masyarakat mengetahui proses ketika mengajukan permohonan untuk KWH meter, itu bisa mengetahui posisinya sampai di mana. Oh, kesediaan KWH meternya belum. Dan ini sudah harusnya menjadi suatu hal yang ketika peminat dari masyarakat besar, PLN harusnya melihat, oh ini satu hal yang baru, kesediaan stok terhadap KWH meter itu harus disesuaikan. Seperti itu. Nah, kami harapkan ini bisa bergulir ya. Pak Sailendra, kita harapkan semuanya, monggo kita semuanya mengawal seperti itu. Itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti kami juga akan komunikasi beberapa isu yang memang kami terima seperti itu dengan PLN. Oke. Mbak Ria, boleh tanya lagi nggak? Satu aja dan singkat ya. Oke. Pak, kan mungkin jadi salah satu isu penting juga ya Pak. Sebenarnya kalau kita ngomongin pemanfaatan EBT atau mungkin solar PV, itu salah satunya kan riset ya Pak. Dari pemerintah sendiri ada nggak sih Pak kayak stimulus buat pengembangan risetnya, entah itu terkait dengan hardware-nya atau mungkin hal-hal lain yang itu bisa mendukung atau menciptakan inovasi di EBT-nya itu sendiri Pak, khususnya di PV Pak atau surya gitu. Ya, kalau di Kementerian SDM ya, saya bicara dulu di Kementerian, di tataran Kementerian SDM, kami punya nama lembaga Badan Penelitian SDM. Di situ ada Pusat Penelitian Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Nah, mereka juga melakukan memang penelitian di bidang monitoring PLTS atapnya. Mereka punya kemampuan untuk memasang PLTS atap, tetapi untuk memonitor PLTS atapnya mereka mendesain sendiri. Seperti itu. Itu salah satu hal yang mereka lakukan. Dan memang di dalam beberapa kesempatan ini kan bagaimana nih lembaga-lembaga penelitian ini dijadikan dalam suatu wadah BRIN, sehingga anggaran yang tersedia bisa cukup besar dan bisa fokus pada pengembangan suatu penelitian yang konkret yang bisa langsung. Nah, ini juga sedang bergulir. Dan di sini kan ada nanti BPPT sebagai juga kepala BRIN seperti itu untuk menginisiasi. Tetapi di kami pun sendiri melalui kementerian itu menggunakan penelitian. Saat ini, tahun ini, teman-teman di Badan Penelitian Litbang itu sedang membuat water solar pump. Seperti itu. Jadi tidak hanya PLTS untuk mengurangi keringanan listrik ataupun untuk kebutuhan listrik, tapi untuk yang lain, water solar pump. Jadi bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan air, pompa air, tetapi dengan solar PV. Dan di tahun kemarin pun juga teman-teman di Kementerian SDM juga sudah membuat juga cold storage dengan solar PV. Jadi, wah, pemanfaatan solar PV sudah semakin berkembang ini. Nah, ini hal-hal seperti ini kita juga dorong riset di beberapa kementerian, dan apabila memang disinergikan itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi ya. Kita harapkan bersama seperti itu. Tetapi beberapa hal memang di kementerian kan dana juga terbatas, tetapi beberapa hal yang terkait pengembangan solar itu tetap sudah dilakukan. Dan tahun inilah dilaksanakan water solar pump seperti itu. Kalau yang terkait dengan swasta atau akademik sendiri Pak? Mas, Oh, kan ya. tadi satu pertanyaannya, next ya. Jadi kita kasih kesempatan ke yang lainnya ya. Banyak juga, memang banyak, tetapi memang ini yang belum terrecord ya. Tetapi keinginan minat ke arah situ. Satu hal yang sangat menarik yang juga kita dorong adalah dari sisi inverternya. Apabila inverter dari PLTS atap itu bisa juga dilakukan pembuatannya di dalam negeri, itu paling tidak bisa mengurangi cost ya.
karena inverter itu sangat penting seperti itu. Dan yang setahu saya LAN, BPPT juga siap untuk melakukan hal tersebut. Tapi paling tidak at least dalam pembunuhan pelaksanaan Permen 2 untuk pengujian performa daripada solar panel, teman-teman BPPT sudah mempunyai kemampuan untuk lab uji untuk melakukan itu. Paling tidak itu kita lakukan terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, terima kasih ya, Mbak. Oke. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ya, ya. Terima kasih. Iya, kembali lagi kita Pak Kris. Tadi itu Silenta itu salah satu dia yang bergerak di storage ya, kalau nggak salah solar storage juga. Jadi emang anak-anak muda sekarang ada mainnya ke sana Pak, karena solar ini menjadi bisnis yang nggak terlalu, kalau dibandingkan dengan EBT lainnya kan ini yang paling bisa dijangkau oleh startup-startup muda ini. Nah, kalau tadi udah Pak Kris, kita akan gantian nih ke Mbak Citra. Kita tadi udah nyinggung banyak nih soal solar hub, dan ini juga yang udah jadi perbincangan, apa sih sebenarnya solar hub itu sendiri, Mbak Cit? Oke, terima kasih Mbak Ria. Melanjutkan yang tadi disebutkan Pak Kris juga ya, sebenarnya kan energi surya ini sesuatu yang hot banget gitu ya, dalam 2 tahun terakhir sudah mulai banyak pihak yang berminat, kesadaran masyarakat juga mulai banyak gitu ya. Namun yang kita temukan dari beberapa kajian, beberapa survei itu adalah informasi yang diterima masyarakat itu memang tidak merata gitu ya. Padahal akses pada informasi itu nanti akan menentukan bagaimana si masyarakat ataupun pihak-pihak lain akan mulai mengadopsi teknologi ini. Dan kita sendiri di Solar Hub, di ISR percaya bahwa energi surya itu akan menjadi garda terdepan demokrasi energi di Indonesia gitu ya, karena selain dia tersedia di seluruh wilayah Indonesia, setiap orang bisa mengakses dalam berbagai skala, kemudian dia juga bisa dipakai untuk berbagai kepentingan ya. Tadi Pak Kris juga nyebut soal untuk pump, untuk cold storage gitu ya, tidak hanya untuk keperluan listrik, jadi dia sangat multifungsi gitu. Dan Solar Hub itu hadir, salah satunya adalah untuk menjembatani tadi ketimpangan informasi yang jelas, lengkap peraturannya seperti apa sih, cerita-cerita orang selama ini tentang penggunaan PLTS atap itu seperti apa sih, gitu. Dan juga untuk membawa teman-teman tadi seperti Silendra yang punya usaha penyedia jasa layanan PLTS untuk terhubung dengan calon pengguna. Soalnya kalau kita lihat saat ini sedihnya ya, tadi di komentar juga ada yang bilang, kok sekarang terkonsentrasi di kota-kota aja gitu. Kita pengen lihat bagaimana penyedia layanan itu juga hadir di berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Salah satunya dengan di Solar Hub, teman-teman sebenarnya bisa menemukan ya penyedia layanan terdekat di kota teman-teman. Kalau misalnya belum ada, tolong disuarakan ke kami ya, biar kalau ada yang ketinggalan bisa kami masukkan di sana. Oke, Mbak Citra. Jadi apa saja sih yang dilakukan Solar Hub ini? Khususnya kalau kita buka ke Solar Hub itu apa yang bisa kita lakukan? Apakah di sana menyediakan orang yang ingin memasang juga atau bagaimana, atau hanya sebagai mengkomunikasikan? Nah, itu yang banyak ditanya juga nih. Iya benar. Tadi pertanyaannya soal informasi ya. Dalam demokrasi energi kita percaya akses pada informasi itu akan mendorong pengambilan keputusan yang bijak gitu ya. Jadi makanya kita taruh dulu informasi di situ. Yang kedua adalah kalau orang nih beneran pengen tahu lebih lanjut, kita juga kasih kalkulator surya nih. Misalnya saya mau pasang nih di rumah saya di daerah Surabaya gitu ya. Kira-kira berapa sih yang diperlukan atapnya, kemudian biayanya, perkiraan biaya secara ringkas gitu ya. Mirip seperti di e-Smart milik Kementerian SDM juga. Kemudian kita juga akan hubungkan dengan penyedia layanan terdekat di sana jika sudah terdaftar di Direktori Solar Hub ya. Kedepannya kita juga ingin melihat bagaimana lembaga keuangan, karena tadi kayaknya saya lihat ada pertanyaan soal pembiayaan lembaga keuangan ya. Sebenarnya kan sudah ada beberapa bank tuh yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia layanan PLTS untuk kasih skema pembiayaan yang menarik. Nanti kita akan masukin juga nih di Solar Hub dan kita infoin gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu, oh kayaknya saya bisa ambil cicilan misalnya di bank mana, bisa terinfo juga.
Terus sekarang yang juga kita lihat, kalau teman-teman bicara sekarang green jobs ya, green jobs kan lagi hot juga. Gimana sih sebenarnya PLTS mungkin bisa membuka peluang pekerjaan hijau gitu di Indonesia. Kita juga berharap bahwa teman-teman yang bekerja sebagai pemasang, installer, desainer gitu ya, atau pengusaha bisa bergabung di Solar Hub untuk sama-sama kita buka nih, oh ternyata banyak loh lapangan pekerjaan terkait dengan PLTS di Indonesia. Dan kedepannya akan semakin banyak. Oke, terima kasih tadi Mbak Cit. Nah, terus kalau menurut Mbak Citra sendiri, kenapa sih dia anak-anak muda itu banyak yang masih belum tadi ya belum melek terhadap PLTS itu sendiri? Apakah karena harganya yang mahal atau ada faktor lain, Mbak Cit? Karena saya termasuk anak muda juga loh, ngaku ya sebagai milenial. Yang pertama adalah banyak dari kita sendiri itu yang sepertinya memang belum punya properti dalam bentuk rumah. Ya kan, umur-umur milenial agak muda kan masih ngontrak atau masih ngekos atau masih numpang di rumah orang tua. Jadi properti rumah tuh kayaknya belum terpikir. Kalau saya punya rumah mau pasang panel surya nggak ya? Mungkin ada keinginan ya, tapi belum akan terwujud sampai kita benar-benar punya rumah. Padahal sebenarnya bisa saja bisik-bisik ke orang tua, papa mama boleh nggak sih pasang panel surya di rumah misalnya kayak gitu. Itu yang pertama ya, karena kita belum akan menggunakan langsung, jadi wajar sekali ketertarikan kita itu ya baru sebatas ketertarikan gitu ya, pengen tahu lebih jauh lah, belum menggunakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sekarang, saya mau bilang bahwa pamor panel surya itu naik, tapi naiknya pelan ya, nggak kayak misalnya kendaraan listrik. Kendaraan listrik sekarang kan lagi banyak banget diiklanin, selebgram, kemudian selebritis gitu ya, Mbak Dian Sastro lah yang gitu-gitulah banyak naik kendaraan, tapi nggak pasang panel surya gitu. Mungkin sama Pak Kris bisa diajak untuk dicolek gitu, pasangin Pak di rumahnya, jadi nanti bisa sekaligus dikomunikasikan gitu ya, dipublikasikan. Itu yang kedua ya, pamornya kurang. Kemudian yang kedua, memang tadi soal informasi, kalau kita ketik panel surya atau PLTS atap gitu ya di Google, rata-rata yang muncul iklan. Orang kayaknya sering merasa agak sedikit negatif gitu ya sama iklan. Oh kayaknya mungkin ini informasinya informasi jualan aja gitu. Padahal sebenarnya ada manfaat-manfaat yang bisa kita lihat gitu ya dari pencarian. Nah itu yang perlu kita dorong lagi ya, informasi yang komprehensif, yang tanda kutip tidak jualan dan bisa memberikan kepada calon pengguna ini apa saja sih yang perlu diketahui tentang panel surya dan PLTS atap. Dan yang keempat barangkali yaitu skema pembiayaan ya, karena kalau beli langsung ngeluarin 50 juta misalnya gitu ya, orang masih aduh kayaknya ini mungkin buat beli mobil dulu ya karena mobil pamornya lebih tinggi, atau buat kalau sekarang mungkin main saham ya, padahal sebenarnya main saham dan beli panel surya itu sama-sama investasi loh. Jangan didahulukan yang satu dan yang lain, tapi mungkin bisa jalan dua-duanya. Oke. Tadi selalu yang banyak yang bingung nih kalau mau pasang surya, kemarin ini ada yang nanya juga, aku panggil langsung deh karena memang banyak ya, kita apa sih yang kita lakukan pertama kali gimana gitu kan, kadang memang belum ngerti gitu. Padahal kalau mau buat perencanaan tadi udah kata Pak Kris ada e-smart, kita bisa di situ kita bisa langsung pakai Gmap ya Pak ya, bisa ngukur atap kita butuhnya berapa, terus kalkulasinya seperti apa gitu. Nah mungkin itu langkah pertama yang harus dilakukan, masuk ke e-smart. Nah ini ada pertanyaan dari Fitria ya, Mbak Fitria, silakan Mbak. Iya, selamat sore Bapak, Mbak. Selamat sore. Sore. Iya, jadi kalau tadi dibilang milenial, perkenalkan dulu saya Fitri ya. Sekarang domisili di Surabaya. Ya. Kalau tadi mungkin dibilang milenial, saya mungkin masih masuk angkatan milenial Mbak, tapi udah masuk golongan ibu rumah tangga. Milenial senior. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga tertarik sekali dengan isu-isu EBT termasuk PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Sebenarnya kami juga tertarik ingin menggunakan PLTS ini, cuman mungkin masih banyak pertanyaan dari mana atau di mana atau bagaimana kami bisa mendapatkan akses informasi tentang untuk mendapatkan PLTS, atau tadi
panel surya ya, PLTS atap ya mungkin tadi dibilang. Kemudian juga kami ini kalau udah berumah tangga kan pasti sensitif dengan kos, dengan biaya gitu. Kira-kira estimasi biaya untuk instalasinya itu berapa? Kemudian juga bagaimana pemeliharaannya? Apakah nanti pemeliharaannya juga kosnya mahal? Itu masih jadi pertanyaan gitu bagi kami masyarakat umum gitu. Oke, langsung dijawab ya Mbak Citra, boleh mulai dari Mbak Citra nanti dilengkapi sama Pak. Oke, siap. Makasih Mbak Fitri. Fitri atau Fitri? Fitri. Mbak Fitri di Surabaya. Jadi kita tahun 2019 tuh pernah survei tuh Mbak ke kelompok rumah tangga di Surabaya ya. Surabaya ini termasuk yang unik ketika kami tanya apakah mereka berminat pakai PLTS atap. Jawaban mereka berminat dengan alasan yang beda banget dengan orang Jakarta. Kalau orang Jakarta tuh mikir hematnya itu dominan. Kalau orang Surabaya tuh mikirnya adalah pelestarian lingkungan. Jadi cool banget gitu, kayaknya orang Surabaya ini tingkat kepedulian lingkungannya cukup tinggi ya, bagus banget gitu. Dan mereka juga sama seperti Mbak Fitri, pertanyaan awalnya adalah di mana saya bisa mendapatkan informasi yang jelas untuk pasang PLTS atap. Nah ini memang agak-agak tricky ya, kalau dari pemerintah kan melalui media sosial cukup banyak ya mengeluarkan informasi, termasuk di Instagram gitu ya, di DJEBTKE, kemudian Kementerian SDM juga sering gitu ya. Nah kalau kita di IESR juga mungkin bisa dikunjungi ya @iesr.id atau main ke solarhub.id. Di situ ada beberapa informasi dasar yang kita taruh ya, misalnya listrik itu dihasilkan dengan cara apa sih gitu. Kemudian kalau musim hujan apakah masih menghasilkan listrik atau enggak gitu ya. Di situ ada beberapa informasi dasar. Kalau dirasa masih kurang komplit, DJBTKI sepertinya punya banyak buku panduan ya terkait dengan PLTS atap. Di situ juga lengkap informasinya gitu. Kemudian kalau mau menghitung di solarhub.id dan di e-smart-nya P3TK EBTKE itu ada kalkulatornya Mbak. Jadi di situ bisa dimasukin lokasinya ada di mana, listriknya sekarang kapasitas di rumah berapa, 2.200 atau 3.300 dan sebagainya, tagihan listrik bulanannya berapa. Nanti kita hitungin kira-kira nih kalau mau pasang berapa sih kapasitasnya dan biaya. Ya perkiraan biaya ya, karena mungkin masing-masing tiap vendor harganya beda. Nah, dari situ nanti kalau di solarhub.id bisa langsung dihubungkan. Kalau ada perusahaan yang di Surabaya, nanti di situ ada kontak yang bisa dihubungi. Jadi mungkin bisa langsung nanya, kalau mau pasang di rumah saya sebenarnya harganya berapa gitu. Kemudian kalau soal cost, cara ini Mbak, mungkin kasaran gitu ya buat perkiraan gitu. Kalau misalkan rumah tipe ya taruhlah 45, dia pakai 2.200 gitu. Itu kira-kira rumahnya berapa Mbak Yuni? Listriknya berapa? Coba kita hitungin. Mbak Fitri berapa? 2.200. Berapa VA? Berapa watt? 2.200 ya? Oke, 2.200. Bentar, connect ke internet ya. 2.200 sebulannya. Sebulannya berapa juta? Mungkin Pak Kris sambil ini juga Pak, sambil cerita. Itu boleh Pak, atau mungkin pengalaman dari Pak Kris yang udah pasang di rumah Pak. Ya, terima kasih. Jadi ya ini ya, harganya memang bervariasi. Ya ibaratnya kalau beli motor kan, mau yang Honda, Yamaha atau yang lainnya seperti itu. Rata-rata yang ya baik lah ya. 1 KWH-nya itu ya, KWP-nya itu sekitar 15 sampai 17 juta. Seperti itu cara rule of thumb ya. Karena ini bervariasi. Yang bagus sendiri bisa sekitar 20 juta per KWP. Tapi ada juga yang 10 juta. Nah, untuk menghindari harga-harga yang murah, kemudian performance-nya apakah bagus atau tidak, itu salah satu juga kami mengeluarkan, Kementerian SDM mengeluarkan Permen 2 nomor tahun 2021 untuk setiap panel nanti yang diperjualkan, belikan harus memenuhi standar tertentu dan diberikan label SNI untuk menjamin, sehingga terserah mau harganya 10 juta, 15 juta, 20 juta, yang penting sudah memenuhi standar SNI-nya. Seperti itu gambarannya. Kemudian biaya instalasi dan sebagainya memang membutuhkan sendiri ya.
seperti itu. Kemudian untuk smart meternya ataupun KWH meter juga ada biaya sendiri dari PLN. Memang kalau dilihat ya overall payback periodnya yang investasi yang kita keluarkan itu sekitar 7 tahun, sekitar 7 sampai 8 tahun, ya 7-8 tahun lah seperti itu. Tetapi lifetime dari PLTS atap sendiri itu bisa sampai 25 tahun. Jadi ibaratnya kita ibaratnya ya untuk sementara kita invest, tapi setelah itu gain yang kita terima di tahun ke-9-nya itu sebagai ilustrasi gambarannya seperti itu, Mbak Fitri. Oke, Mbak Fitri. Oh, tadi Mbak Citra udah ngitung berapa Mbak kira-kira? Ya, jadi kalau misalnya kira-kiranya nih tagihan listriknya sebulan 1 juta ya, bisa pasang tadi 2.200 ya, bisa pasang sekitar 2,2 kilowatt peak, itu biayanya kira-kira 35 juta. Nanti bisa dicek ya Mbak. Ya, siap. .id ya. Nanti bisa dicek di aplikasinya langsung biar lebih detailnya juga ya Mbak Fitri. Iya. Terus tadi nambahin Ya. sedikit soal Pak Kris tadi ya, sebenarnya kan 25 tahun itu usia panel yang digaransi sama distributornya ya, usia garansinya. Sebenarnya panelnya bisa banget dipakai sampai 30-35 tahun, efisiensinya yang akan menurun sedikit ya setiap tahunnya. Betul, setiap tahunnya. Seperti itu. Oke. Selamat menyiapkan diri ya Mbak Fit. Nabung dulu karena ini investasinya luar biasa ya untuk beberapa tahun ke depan, dan juga untuk agar kita juga awareness kita akan perubahan iklim ya Mbak Cit ya. Di sana kita juga bisa ngitungin loh berapa emisi yang dikurangi yang bisa dari pemakaian hangat surya kita gitu. Ada di aplikasinya Smart juga ada ya Pak ya. Ya, ada. Oke, sampai jumpa, ketemu lagi Mbak Fit. Terima kasih. Iya. Aduh, gak kerasa udah mau sejam ini Pak kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya masih banyak. Pertanyaannya masih banyak banget ya teman-teman. Kayaknya antusias banget. Iya. Ini tadi nyambung sedikit yang tadi lifetime solar panel yang 25 tahun atau berikut perangkat-perangkat perlengkapan lainnya. Nah, ini menarik juga nih pertanyaannya. Pak Kris mungkin bisa menjawab, Pak. Ya, tadi kan ya panel ya. Untuk panelnya sendiri kan bisa sampai lifetime-nya kan 25, 30, walaupun garansinya 5 tahun ya. Yang terus kemudian inverter dan sebagainya, itu juga sudah teruji lah seperti itu. Dan yang menariknya juga adalah kalau kita sudah memasang itu, kita sudah bisa juga mengontrol tahun hari ini saya gain berapa sih, produksi berapa sih lewat handphone kita, gadget kita sendiri seperti itu. Jadi kita di luar rumah kita lagi kita tinggalin berapa sih nih produksi listrik PLTS atap saya seperti itu. Oh, hujan kira-kira turunnya grafiknya nanti siklus mau mingguan, bulanan keluar itu seperti itu. Itu yang jadi ibaratnya tempo hari kan kita harapkan ini hampir sama dengan solar heater ya. Pakai seperti itu, masyarakat kan berbondong-bondong sekarang kan hal yang lazim ya. Dulu hanya orang-orang tertentu saja loh yang memasang solar heater itu kan. Nah, sekarang kita harapkan juga tren akan pemasangan PLTS atap itu seperti itu. Saat ini memang dirasakan sebagian masyarakat masih belum biayanya masih terlalu mahal, tetapi mekanisme kredit perbankan juga sudah ada. Salah satunya ya di Kementerian SDM juga nih, mungkin juga dari yang lain juga bisa, dari pemerintah daerah juga bisa bekerja sama dengan perbankan, memberikan kredit, seperti itu juga memudahkan dengan cicilan, atau juga melalui koperasi, simpan pinjamnya, seperti itu, atau tidak terasa menabung, atau arisan nih, sekarang arisannya dapat PLTS atap pasang, seperti itu. Itu juga salah satu hal yang bisa kita lakukan. Tetapi kita berupaya, pemerintah berupaya juga tentu dengan didorong stakeholders yang lain juga menurunkan cost, dan itu trennya juga akan semakin menurun. Demikian, Mbak Iria.
Iya, terima kasih tadi. Kita sebenarnya masih banyak yang pengen diobrolin nih Pak, belum selesai juga list pertanyaan saya. Namun sudah mau habis ini waktu sejam kita. Eh, jadi kita akan segera mengakhiri, namun teman-teman jangan khawatir, silakan bertanya. Nanti yang ingin menanyakan bisa ke Mimin kita ya, Minergi atau Min DJ EBTKE. Nanti akan dijawab kalau ada pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Kalaupun misalkan nanti ada yang ingin tanya lebih jauh soal Solar Hub, itu silahkan langsung ke solarhub.id. Ya, dan sebelum menutup acara kita, saya ingin mengundang Pak Kris maupun Mbak Citra untuk memberikan closing statement-nya. Yang pertama, silahkan kepada Pak Kris. Ya, terima kasih Mbak Koiria. Ya, perubahan sesuatu kan tentu harus dimulai dari kita sendiri. Ketika kita sudah memiliki concern untuk yang kehidupan lebih baik dengan menggunakan energi yang lebih bersih, lebih ramah lingkungan, tentu tidak hanya keuntungan bagi kita sendiri, tetapi tentunya bagi masyarakat yang ada di sekitar kita dan tentu saja bagi Indonesia ke depannya. Dan kami mohon dukungan dalam energi transisi menuju energi yang lebih bersih, lebih bersahabat, lebih ramah lingkungan ini juga dapat digaungkan oleh masyarakat tentang manfaatnya. Seperti itu, Mbak Koiria. Terima kasih. Iya, luar biasa, mudah sekali Pak. Dan kita lanjut dengan closing statement-nya dari Mbak Citra. Iya, energi terbarukan itu akan segera menjadi hak kita sebagai pengguna energi ya. Kita akan bisa memilih sumber energi apa yang kita pakai, dan salah satu sumber energi terbarukan yang bisa kita manfaatkan itu adalah energi surya. Jadi energi surya itu akan menjadi tulang punggung gitu ya transisi energi di Indonesia dalam skala besar ataupun skala kecil, dan bisa digunakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Ayo gunakan energi surya. Asik, iya ayo ya. Selamat mencoba ya teman-teman, baik yang masih meneliti ataupun yang sudah ingin berkontribusi lainnya, yang ingin membeli dan sebagainya sebagai pengguna ya. Saya yakin energi terbarukan ini adalah suatu keniscayaan yang akan menjadi masa depan kita. Jadi mari kita berkontribusi mulai dari sekarang dalam bentuk apapun, sekecil apapun, karena kecil bila dikumpulkan akan menjadi sesuatu yang besar. Terima kasih sekali lagi Pak Kris, terima kasih Mbak Citra. Sampai ketemu pada kesempatan lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kolaborasi. Ya, waalaikumsalam. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Citra, terima kasih Mbak Koiria, pamit juga. Ya Pak.